시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. Ready or not 가는 거야 너를 믿어. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaya Fazira Deviani dari PGMI 3A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai perbandingan antara aliran imamah dan khalifah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah saya dengan mata kuliah ilmu kalam dan dengan dosen pengampu Bapak Arsanur Rahman, SPDI MPD. Baiklah, langsung saja ke materi yang akan saya jelaskan. Aliran imamah dan khalifah adalah dua konsep kepemimpinan dalam Islam yang berkembang dalam sejarah pemikiran dan praktik umat Islam. Berikut adalah perbandingan antara keduanya. Imamah adalah merujuk pada konsep kepemimpinan spiritual dan politik yang berkembang dalam tradisi Syiah. Dalam ajaran ini, seorang imam adalah pemimpin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi dan memiliki otoritas absolut dalam urusan agama dan dunia. Sedang khalifah merujuk pada sistem kepemimpinan politik dalam tradisi Sunni di mana seorang khalifah adalah pemimpin umat Islam yang dipilih oleh umat melalui musyawarah atau bait dan menjaga syariat Islam. Adapun beberapa pendapat ahli aliran lainnya mengenai imam dan khalifah. Yang pertama itu aliran Khawarij. Khawarij menolak konsep imamah Syiah yang berbasis pada penunjukan ilahi dan garis keturunan, serta memiliki kritik keras terhadap khalifah Sunni yang berbasis pada konsensus umat. Mereka memiliki pandangan egaliter dalam kepemimpinan menekankan pada ketakwaan, keadilan, dan penerapan syariat sebagai syarat utama, tanpa memandang asal-usul atau status sosial. Yang kedua, aliran Murji'ah. Murji'ah tidak memberikan prioritas besar pada konflik imamah dan khalifah. Mereka memandang bahwa urusan imam dan hubungan individu dengan Allah lebih penting daripada perselisihan politik. Prinsip dasar mereka yang menekankan toleransi, penundaan, penghakiman, dan fokus pada iman menjadikan mereka cenderung netral terhadap perdebatan antara aliran Syiah dan Sunni terkait kepemimpinan. Yang ketiga, aliran Mu'tazilah. Pandangan Mu'tazilah tentang imamah dan khalifah berfokus pada keadilan, rasionalitas, dan keselamatan. Mereka menolak terhadap petunjukan ilahi dan kesucian pemimpin, baik dalam tradisi Syiah maupun Sunni, dan lebih menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil, rasional, dan akuntabel kepada rakyat. Dalam pandangan Mu'tazilah, kepemimpinan adalah masalah praktis yang harus disesuaikan dengan kebutuhan umat, bukan doktrin agama yang kaku. Yang keempat, aliran Syiah. Imam bagi Syiah adalah pilar agama yang mendefinisikan otoritas kepemimpinan yang bersumber dari Allah dan hanya diwariskan kepada Allahul Bait. Khalifah dalam pandangan Syiah adalah penyimpanan dari kehendak Allah dan Nabi Muhammad SAW karena tidak berdasarkan petunjukan ilahi melainkan musyawarah politik, dan dengan demikian Syiah menolak sistem khalifah Sunni dan menjadikan imamah sebagai dasar utama kepemimpinan dalam Islam. Yang kelima, aliran Asy'ariyah. Imam Asy'ariyah tidak menerima konsep imamah sebagai dipahami oleh Syiah karena mereka memandang kepemimpinan sebagai urusan duniawi, bukan pertunjukan ilahi. Sedangkan khalifah mendukung konsep khalifah sebagai mekanisme kepemimpinan umat yang dijelaskan berdasarkan musyawarah tanpa menuntut sifat maksum dari pemimpin. Pandangan ini menunjukkan posisi Asy'ariyah yang modern dan pragmatis, lebih menekankan pada aspek pemeliharaan syariat dan stabilitas umat dibandingkan dengan perdebatan teologis tentang legitimasi kepemimpinan. Yang keenam, aliran Maturidiyah. Maturidiyah lebih mendukung konsep khalifah Sunni yang berbasis pada musyawarah dan konsensus umat, serta menolak konsep imamah Syiah yang menitik beratkan pada pertunjukan ilahi dan sifat maksum pemimpin. Bagi Maturidiyah, kepemimpinan adalah kebutuhan rasional untuk menjaga ketatanan masyarakat dan tidak terkait dengan doktrin, spiritual, atau keturunan tertentu. Jadi, kesimpulannya melalui aliran-aliran Islam, kita dapat memahami bahwa perbedaan antara imamah dan khalifah tidak hanya bersifat teologis,
tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan historis dalam Islam. Setiap aliran memiliki perspektif unik yang memperkaya pemahaman kita. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.